membahas mengenai audit TI. Nah, ini dia adalah pengertian dari audit TI, yaitu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Nah, ini merupakan pengertian dari audit TI. Ada yang bisa menjelaskan lebih jelas lagi atau pengertian lain? Bisa bantu? Saya Bu. Oke, nanti silakan dijelaskan. Menurut saya, audit teknologi informasi itu adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset dalam perusahaan tersebut sudah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai organisasi. Oke. Baik, nanti itu pengertiannya bagus, juga sesuai. Mungkin kata-kata dan penyusunan bahasanya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah ya. Di sini ada yang bisa bantu saya nggak? Menjelaskan bagaimana sih sejarah audit TI ini awal mulanya? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan dijelaskan. Yang saya tahu secara singkat tentang audit TI yaitu dia pada awal mulanya dikenal sebagai EDP, yaitu Electronic Data Processing. Teknologi komputer muncul pertama kali tahun 1954. Pada tahun 1954 sampai tahun 1960-an, profesi audit masih menggunakan komputer. Pada pertengahan 1960-an terjadi perubahan pada mesin komputer dari mainframe menjadi komputer yang lebih kecil dan murah. Audit ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan audit IT didorong oleh kemajuan teknologi dan sistem keuangan, meningkatnya kebutuhan akan kontrol IT, dan pengaruh komputer itu sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Nah, itu sejarahnya ya, dan dijelaskan oleh teman kita. Itu merupakan sejarah dari audit TI ini sendiri yang awal mulanya dulu itu disebut dengan EDP atau Electronic Data Processing. Untuk sekarang penyebutannya itu adalah audit TI. Sebenarnya sama saja, tapi kan sesuai dengan perkembangannya dari EDP menjadi audit TI. Jadi itulah tadi sejarah awal mulanya audit TI, yaitu untuk memproses data secara elektronik. Kayak gitu ya. Jadi udah paham kan bagaimana sejarahnya dan bagaimana pengertiannya? Jadi udah paham semua kan? Paham. Setelah pengertian kemudian sejarah, di audit TI itu juga ada jenis-jenisnya ya. Ada yang bisa bantu saya? Atau ada yang tahu sebelumnya udah pernah belajar apa sih jenis-jenis dari audit TI? Saya mau dengar dari mahasiswa saya barangkali. Saya Bu. Jenis audit TI yang saya tahu ada 5. Pertama, sistem dan aplikasi, fasilitas pemrosesan, pengembangan sistem, dan arsitektur TI, serta klien dan servernya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita jenis-jenis dari audit TI, ya itu benar. Ada 5 ya jenis-jenis dari audit TI, yaitu sistem dan aplikasi, kemudian fasilitas pemrosesan, kemudian pengembangan sistem dan arsitektur TI dan client server. Jadi sudah jelas kan jenis-jenisnya? Jelas. Oke, selanjutnya yaitu alasan mengapa audit TI. Saya Bu, menurut Ron Glover, ada 6 alasan dilakukannya audit TI. Yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu risiko kebocoran data. Yang keempat, penyalahgunaan fasilitas
metodologi itu ada 5. Yang pertama perencanaan, yang kedua mengidentifikasi resiko dan kendali, yang ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti, yang keempat mendokumentasikan, dan yang terakhir menyusun laporan dan follow up. Nah, sudah dijelaskan ya oleh teman kita alasannya mengapa sih audit TI itu penting dilakukan. Nah, jadi selanjutnya kalian udah paham kan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya di audit TI ini siapa sih yang diaudit? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silahkan dijelaskan. Yang diaudit itu, Bu, manajemen, IT manager, IT spesialis seperti network, database, sistem analisis, programmer, dan lain-lain. Terus satu lagi user, Bu. Ya, benar, itu tadi merupakan metodologi di audit TI ya. Nah, kalian sudah paham kan? Sudah semua yang saya jelaskan tadi? Sudah, Bu. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan juga yaitu tentang yang melakukan audit. Siapa sih orangnya yang melakukan audit TI tersebut? Ada yang tahu? Menurut kalian kan tadi ada yang diaudit. Nah, yang mengaudit itu siapa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Ilma. Yang melakukan audit itu tergantung siapa yang akan melakukan audit. Yang pertama yaitu internal audit, itu ada 2 poin. Yang pertama dilakukan oleh atau atas nama perusahaan itu sendiri. Yang kedua biasanya untuk review manajemen atau tujuan internal perusahaan. Ya, itu tadi ya penjelasannya siapa sih yang melakukan audit. Terus ada lagi ya yang melakukan audit itu second lupa apa tadi, lembaga independen di luar perusahaan. Gak apa, lanjut aja ya. Nah, itu tadi ya yang dijelaskan oleh teman kita siapa sih yang melakukan audit. Nah, ada juga yang melakukan audit itu lembaga independen di luar perusahaan. Nah, jadi di lembaga independen di luar perusahaan itu yang pertama ada second party audit. Second party audit ini penjelasannya itu yaitu orang yang memiliki kepentingan di perusahaan itu. Contohnya kayak KPK, kayak gitu ya contohnya. Yang kedua ada third party audit, yaitu orang yang pihak independen dari luar perusahaan. Berarti kan dia tidak ada kepentingan, cuman dia itu dikhususkan untuk mengaudit di suatu perusahaan misalnya contohnya seperti adanya penggelapan dana atau kebocoran uang yang tidak diketahui oleh pihak keuangan dari perusahaan. Nah, jadi kalau kayak gitu kan perusahaan akan mendatangkan pihak audit, ya kan? Jadi itu dia contoh dari audit TI. Nah, jadi pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kalian sudah paham kan yang saya jelaskan dari awal tadi sampai sekarang apa itu audit TI? Sudah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya?